A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ensiklopedia Al-Quran dan Hadis per tema. Kita lanjutkan dari tema seruan para nabi untuk mengesahkan Allah pada bagian yang ketiga. Allah berfirman, dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Toha 50. Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Toha 90. Dia Musa berkata, pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia ini engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya abunya ke dalam lautan berserakan. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Toha 97 sampai dengan 98. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Al-Anbiya 52. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Al-Anbiya ayat 56. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidaklah kamu mengerti. Al-Anbiya 66 sampai dengan 67. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Al-Anbiya 92. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Al-Anbiya 108. Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Al-Anbiya 24. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya 25. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Al-Hajj ayat 26. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Al-Hajj ayat 67. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri dan berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Al-Mu'minun ayat 32. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'minun 52. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya. Dan dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
Dia berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Asy-Syu'ara ayat 23-28. Dan Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Asy-Syu'ara ayat 75-79. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Asy-Syu'ara ayat 106-110. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Asy-Syu'ara ayat 124-126. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah? Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Asy-Syu'ara 142-152. Dan saudara mereka Lot berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Asy-Syu'ara 161-163. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa yang terdahulu? Sungguh aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbang yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Asy-Syu'ara ayat 177-184. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang agung. An-Naml ayat 25-26. Ini bagian yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian yang keempat dari tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.